Halo, perkenalkan saya Tiara Ramadhani Putarvita dari Teknik Komputer Angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program ini. Yang pertama itu fungsi utamanya yaitu include stdio.h in main. Itu pada bagian ini saya menginclude library studio.h karena program ini menggunakan fungsi printf untuk menampilkan output dan scanf-nya untuk menerima input dari usernya. Nah, program ini dimulai dari fungsi main karena dalam bahasa C, eksekusi programnya itu selalu dimulai dari fungsi ini. Nah, yang kedua, memasukkan deklarasi variabel. Nah, ada in pilihan, char ulang, dan in keluar sama dengan 0. Nah, di bagian ini saya mendeklarasi 3 variabel utama. Yang pertama itu pilihan bertipe integer digunakan untuk menyimpan angka menu yang dipilih. Yang kedua ada ulang bertipe char untuk menyimpan jawaban user apakah ingin memperbesar pola yaitu Y atau N. Nah, untuk yang ketiga itu ada keluar. Nah, ini bertipe integer juga dan diinisialisasiin dengan 0. Nah, variabel ini berfungsi sebagai kontrol loop utama. Selama nilainya 0, program akan terus berjalan. Jika nilainya diubah menjadi 1, itu programnya akan langsung berhenti. Yang ketiga adalah loop utama menggunakan do while. Nah, saya menggunakan do while ini sebagai loop utama. Kenapa? Karena menu harus tampil minimal 1 kali. Nah, dalam do while ini isi blok dijalankan terlebih dahulu baru kondisi dicek. Ini sesuai dengan kebutuhan program ini yang berbasis menunya. Nah, yang keempat, menampilkan menu dan input usernya nih. Yaitu cetak pilihan di sini. Ada printf and menu, printf 1 persegi, printf 2 panah, printf 3 segitiga terbalik, dan printf 4 keluar. Printf masukkan pilihan. Nah, dan scanf-nya %D dan pilihannya gitu. Nah, bagian ini mencetak menu pilihan bentuk yang tersedia. Kemudian programnya meminta input dari user menggunakan scanf dan menyimpannya ke variabel pilihan. Input ini nantinya akan menentukan jalur eksekusi program melalui switch. Tuh. Nah, yang kelima ini adalah penggunaan switch statement-nya nih. Nah, di switch ini pilihan, saya menggunakan switch ini karena program ini memiliki beberapa pilihan menu yang berbeda. Switch ini tuh lebih efisien dan rapi dibandingkan menggunakan banyak if, else untuk kondisi yang berbasis angka. Nah, setiap case-nya ini mempresentasikan satu bentuk pola. Nah, yang pertama, kita case 1. Nah, case 1 ini adalah persegi. Nah, di pertama ini adalah kita integerin n sama dengan 5. Nah, ini adalah ukuran awal persegi. Ditetapkan 5 kali 5 sesuai dengan perintah yang diberikan atau sesuai dengan soalnya. Nah, kita gunakan loop polanya ini do. Saya kembali menggunakan duelnya itu agar polanya selalu dicetak minimal 1 kali. Nah, di loop ini akan terus berjalan selama usernya menjawab Y untuk memperbesar polanya. Tuh. Nah, kita juga menggunakan nested for untuk mencetak persegi. Nah, for in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. For in J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Printf tagar. Nah, lanjut lagi printf per N itu buat sebagai jaraknya biar kelihatan lebih rapi. Nah, penjelasannya nih. Biar kayak bisa pindah ke baris selanjutnya, makanya pakai per N.
Nah, untuk penjelasannya itu, loop pertamanya itu I. Nah, ini digunakan untuk mengontrol jumlah barisan. Nah, untuk loop kedua itu J, mengontrol jumlah kolom. Karena keduanya berjalan dari 0 sampai kurang dari N, maka akan terbentuk pola N kali N. Nah, setiap iterasi kolomnya itu mencetak karakter seperti tagar. Itu setelah satu baris selesai, digunakan per N tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pindah ke barisan selanjutnya. Ini nih sebut nested loop karena satu loop itu berada di dalam loop lainnya. Nah, lanjut input perbesarnya nih. Kan di situ ada yang minta input iya atau tidak di sini. Nah, itu kita printf itu perbesar y or not, scanf %c dan ulang gitu. Nah, program ini menanyakan apakah user itu tuh ingin memperbesar ukuran pola. Spasi sebelum %c penting untuk menghindari pembacaan pembacaan lainnya lah dari input sebelumnya. Nah, itu yang selanjutnya adalah ada penambahan ukuran, yaitu if ulang sama dengan y n plus plus. Jika usernya itu menjawab y, maka nilainya bertambah 1. Artinya ukurannya itu akan berubah dari n kali n menjadi n plus 1 dikali n plus 1. Tuh. Nah, kita lanjut ke case kedua. Nah, case kedua itu yaitu panah. Nah, ukuran awalnya itu in n sama dengan 3. Nah, ukuran awal panahnya adalah 3 kali 3 sesuai dengan soalnya. Nah, bagian atas panahnya itu adalah for in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, for in j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, printf tagar. Selanjutnya lagi printf per n. Nah, bagian ini mencetak persegi sebagai panahnya. Nah, untuk bawah itu adalah for in i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus, for in spasi sama dengan 0, spasi kurang dari i, spasi plus plus, printf. For in j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, printf tagar, printf per n. Nah, loop pertama ini digunakan untuk mengatur jumlah baris tambahan. Loop spasi mencetak spasi agar pola bergeser ke kanan. Nah, untuk loop keduanya, loop kedua itu mencetak tanda pagar. Nah, gabungan ini akan membentuk pola seperti panah gitu. Atau jajar genjang gitu. Nah, untuk pertumbuhan ukuran itu if ulang sama dengan y n plus sama dengan 2. Nah, jika user menjawab y, ukuran bertambah 2 sesuai ketentuannya. N kali n jadi n plus 2 dikali n plus 2 gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah case 3-nya. Case 3-nya adalah segitiga terbalik. Ukuran awalnya itu in lebar sama dengan 5, in tinggi sama dengan 3. Lebar awal adalah 5 dan tinggi 3 sesuai dengan ketentuan soalnya 5 kali 3. Nah, logika pencetakannya itu pertama, for in i sama dengan 2, i kurang dari 3, i plus plus. Nah, for in spasi sama dengan 0, spasi kurang dari i, spasi plus plus, print tanda kutip 2 tuh. Lanjut, for in j sama dengan 0, j kurang dari lebar, dikurang 2 kali 2 kali i, j plus plus, print f tagar. Nah, lanjut lagi, print f garis miring n gitu. Nah, setiap baris ke i-nya itu akan memiliki
I jumlah spasi. Nah, untuk jumlah tagarnya berkurang 2 setiap turun 1 baris. Untuk rumusnya lebar dikurang 2 kali I, memastikan, bentuknya simetris dan mengecil secara konsisten. Kombinasi ini nih, nantinya akan menghasilkan segitiga terbalik, gitu. Nah, untuk pertumbuhan ukurannya itu adalah if sama dengan y, lebar plus sama dengan 2, tinggi plus sama dengan 1. Akan bertambah 1. Nah, ini sesuai dengan soalnya, yaitu, sesuai dengan ukuran pada soalnya. Nah, yang terakhir adalah case 4, yaitu keluar. Nah, keluar ini sama dengan 1. Nah, jika user memilih, 4, maka variabel keluarnya akan diubah menjadi 1 gitu. Sehingga kondisi loop utamanya menjadi false dan programnya tadi akan berhenti gitu. Nah, untuk kondisi akhirnya loop utamanya itu while tanda seru keluar. Program itu akan terus berjalan selama keluar. Jadi nanti nilainya akan 0. Jika nilainya 1, maka loop-nya akan berhenti secara otomatis dan programnya itu pasti akan selesai gitu. Jadi, di sini saya menggunakan do while untuk loop utama dan, untuk perbesaran atau pertumbuhan polanya. Nah, switch-nya ini digunakan untuk pemilihan bentuk serta nested for-nya itu untuk mencetak pola sesuai dengan, ukurannya. Struktur ini dipilih, agar programnya itu terlihat lebih modular, spesifik, interaktifnya, dan juga, sesuai dengan soalnya gitu. Nah, untuk menunjukkan program itu berjalan atau enggak, kita coba nge-run. Nah, nge-run dulu, yang pertama coba kita masukkan pilihannya yaitu persegi utama. Nah, gitu. Lanjut kita coba, yang nomor 2 yaitu panah. Nah, sesuai juga dengan instruksinya, yaitu coba yang ketiga, kita coba segitiga terbalik. Nah, kalau misalnya kita mau memperbesar, kita perbesar ya, dengan mengetik Y, enter. Tuh. Nah, seperti segitiga terbalik, tapi lebih diperbesar lagi, gitu. Nah, sekarang kita keluar. Kita pencet 4. Nah, berarti programnya akan selesai, gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.